Shalom, selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini, mari saudara, saya mengajak saudara untuk bangun rohani kita pada pagi hari ini dengan kita memandang wajah Tuhan, dan kita akan melepaskan segala beban dan segala kelemahan kita kepadanya, sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pada pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan membangun mesbah doa pagi kami bersama dengan anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini sudah rindu ingin berkumpul Tuhan, menghadap wajah-Mu Tuhan, karena kami tahu kami tidak akan mampu tanpa Engkau untuk melakukan menjalani hidup dengan aktivitas kami Tuhan, tanpa Tuhan. Dan sekarang kami akan tanggalkan segala beban-beban kami tanggalkan di bawah kaki-Mu, dan kami akan beralih untuk beribadah, membangun mesbah doa pagi kami, memandang wajah-Mu sambil kami memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis setan coba mengganggu kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, amin. Ada bagiku. Kembali katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini bersama dengan anak-anak-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau, amin Tuhan, ada bagiku. Katakan, ku tak usah takut, tak usah ku takut, Kau bersertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa segala perbuatan-Mu, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, oh Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu, oh, di hidupku. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya
percaya Kau ada bagiku Tuhan, ada bagiku, amin. Kami tak takut, amin. Gak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau nyanyi. Ku nyanyi haleluya, kami mau nyanyimu Tuhan. Nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ku nyanyi. Haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau Tuhan, kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya, mari kita sembah Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya, inilah kami Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan kepadamu. Ku mau selalu bersamamu Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpamu. Ku tak mau jauh darimu Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan Yesus. Oh haleluya, kini kami mau lebih dekat lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kau hadir dalam doa kami, kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan, Engkau selalu Tuhan Yesus menyertai hidupku Tuhan. Engkau selalu memberkati hidup kami. Dengan kami Tuhan Yesus, ada hari ini, di pagi hari ini semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh ada, kami diberikan kesehatan, kekuatan, kami boleh bernafas. Terlebih kami boleh membangun mezbah doa kepadamu Tuhan, mencari wajah-Mu. Karena kami menyadari kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Engkaulah penolong hidupku Tuhan, Engkau penyelamat hidupku. Dan kami percaya dalam kehidupan kami yang tidak menentu Tuhan Yesus ini, kami hanya berharap, kami hanya minta, kami mau lebih lagi mendekatkan diri padamu. Dan kami tahu Engkaulah pertolongan bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyanyi sekali lagi, untuk kami mau lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Ku percaya Tuhan, ku percaya kepadamu Tuhan, turut bekerja dalam segala hal, amin Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya padamu, ku percaya Tuhanku, dalam segala perkara Kau menyertai kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan Tuhan, mendatangkan
kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihinya. Amin Tuhan. Yesusku, inilah doa kami, inilah seruan kami. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Inilah seruan pujian kami Tuhan. Yesusku, oh Tuhan, Tuhanku, amin. Yesus, Kau penolong hidupku. Ku percaya padamu Tuhan, ku percaya Tuhanku. Kau turut bekerja dalam hidupku Tuhan, bekerja dalam segala hal, amin, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihinya. Katakan, oh Yesusku, Yesusku, inilah pujian kami Tuhan. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, Kau penyelamat hidupku. Oh Yesusku, Yesusku, oh Kau Tuhanku, Tuhanku, amin. Kau penolongku, Kau penolong hidupku. Ku percaya padamu, ku serahkan hidupku. Percaya Tuhanku, amin. Turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu, yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih mengasihi-Mu Tuhan, lebih mengasihi, mencintai firman-Mu Bapa. Sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, kemenangan bagi kami untuk menjalani hidup, untuk melakukan segala perkara. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Judulnya adalah Maria dan Marta, saudara. Tapi tema kita adalah memprioritaskan yang utama. Saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kepadatan aktivitas dan kesibukan kerja atau pelayanan kita merupakan penghalang yang kita miliki, saudara, untuk kita memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kisah Marta dan Maria menggambarkan hal ini.
bagaimana prioritas mereka berbeda. Apa yang firman Tuhan katakan, bahwa Marta sibuk sekali melayani dan Maria dikatakan duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tuhan Yesus menegur Marta karena ia tidak memprioritaskan hal yang utama seperti yang dilakukan oleh Maria dengan berkata, "Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak perkara, engkau khawatir dengan banyak hal, namun hanya satu yang perlu dan yang penting. Maria telah melakukan hal yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan pengajarannya." Saudara, dari kisah Marta dan Maria, biarlah kita boleh mengenal akan isi hati Tuhan. Saudara, mengapa sering kita khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Karena kita kurang mengutamakan, saudara, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan agar saudara dan saya dapat menjadi kuat rohani kita di dalam menjalani setiap tantangan dalam hidup. Iman kita semakin bertumbuh, saudara, di dalam pengenalan akan Tuhan. Apabila kita bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam doa maupun di dalam firman. Saudara, Tuhan Yesus menggambarkan hubungan orang percaya dengan Dia bagaikan pokok anggur dengan rantingnya. Pokok anggur itu digambarkan sebagai Tuhan Yesus sendiri dan kita rantingnya, saudara. Ranting itu apabila terlepas dari pokok anggurnya sebagai sumber kehidupan bagi ranting tersebut, maka ranting itu akan kering apabila terlepas dari pokok anggur. Yesuslah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Kalau saudara dan saya tetap kuat dan bahkan kita bisa berbuah, saudara, hidup kita boleh menjadi berkat, saudara, dimanapun saudara berada. Dan buah juga menggambarkan bagaimana segala doa-doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Itu bukan karena kebaikan kita, karena Tuhan, saudara, yang berbelas kasihan terhadap saudara dan saya. Karena iman saudara, percaya saudara kepada Tuhan. Karena pertobatanmu yang mau sungguh-sungguh ya hidup dekat dengan Tuhan. Karena dosa menjadi penghalang untuk kita hidup dekat dengan Tuhan. Saat kita datang menghadap Tuhan, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka hati untuk Tuhan boleh bekerja di dalam hati saudara dan saya. Ya, dosa apapun yang Tuhan ingatkan dalam hidup saudara dan saya, kita selesaikan, saudara, saat kita bersekutu dengan Tuhan. Karena yang menjadi penghalang kita bersekutu dengan Tuhan itu karena adanya dosa yang belum kita akui dan belum kita tinggalkan. Saudara, baiklah kita bagaikan carang yang selalu melekat erat kepada Tuhan. Ya, kita tidak boleh lepas daripada Dia, apalagi kita meninggalkan Dia. Kita akan bagaikan carang atau ranting yang kering, yang pada akhirnya kita akan dibuang ke dalam api neraka. Saudara, bagaimana kita dapat memprioritaskan hal yang utama di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah sebagaimana yang kita sudah baca firman Tuhan ini, sediakanlah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Saudara, kita gak bisa hidup tanpa doa, persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Apalagi kita tidak dapat hidup tanpa firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, yang membangkitkan iman kita, sehingga lewat iman percaya kita kepada Tuhan, saudara, disitulah dinyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, sediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam doa dan firman setiap hari. Sesibuk apapun, saudara, waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman adalah pada pagi hari. Saudara, di dalam Markus 1 ayat 35, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita dalam keadaan sebagai manusia. Dikatakan pagi-pagi benar ia pergi
ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Saudara, kita perlu untuk mencari tempat-tempat yang sunyi, ya. Saat-saat yang sunyi itulah pagi-pagi benar, di mana saudara, ya, kita boleh membuka hati kita kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, memberikan kita kekuatan, ya, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, menyembah Dia, saudara. Karena itulah menjadi kebahagiaan hidup saudara dan saya, memberikan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa, sehingga saudara dan saya bisa kuat menghadapi tantangan hidup ini sepanjang hari yang kita lalui dengan berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara, biarlah kita menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa dan firman Tuhan. Hal yang kedua adalah kita menjaga hati kita tetap melekat pada Tuhan, bagaikan ranting yang melekat pada pokok anggurnya. Ya, biarlah kita tetap, hati kita tidak berubah. Saudara, apapun keindahan dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan keindahan daripada Tuhan. Apabila kita menemukan Tuhan secara pribadi, saudara, segala keindahan dunia ini akan menjadi pudar. Oleh karena kita telah menemukan Tuhan secara pribadi, Dialah yang bisa mengisi kekosongan hidup saudara dan saya, yang memuaskan jiwamu dengan segala kebaikan dan damai dan sukacita yang Tuhan berikan. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan saudara dan saya akan pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, agar hidup saudara dan saya senantiasa dekat dengan Tuhan dan memberikan keuntungan yang besar buat saudara dan saya. Ada kekuatan, ada sukacita, ada hikmat yang Tuhan berikan pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita, saudara, dalam mengambil keputusan apapun berada dalam tuntunan Tuhan setiap hari. Kita akhiri, saudara, doa mesbah pagi ini dan kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh diingatkan kembali, untuk kami boleh memprioritaskan hidup kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saat yang terbaik adalah pada pagi-pagi hari, untuk kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Dan kami boleh menyiapkan hati kami mendengarkan suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga hidup kami boleh senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Kau Tuhan mengajarkan kami untuk menjaga hati kami, untuk hati kami tetap melekat erat kepadamu Tuhan. Senantiasa dunia dan keindahannya tidak bisa menggeserkan hati kami daripada Engkau ya Tuhan, karena kami telah menemukan Engkau yang terindah dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang utama dalam hidup kami. Terima kasih, dan ini doa kami, dan kami berdoa setiap kami yang berusaha berdagang, bekerja, Tuhan Engkau yang memberkati dan menyertai Tuhan dalam pekerjaan usaha kami, kesehatan kami ya Tuhan, Engkau yang menyertai dan Engkau memberkati. Demikian juga Tuhan keluarga kami, Tuhan yang mengalami, mungkin saat ini mengalami sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan bilur-Mu menyembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan bagi kami, keluarga kami, Tuhan yang kehilangan anggota keluarga, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Bagi bangsa kami ya Tuhan, yang saat ini menghadapi pergumulan pandemi virus corona, mari Tuhan Kau berikan hikmat bagi presiden kami ya Tuhan, supaya bisa mengatasi baik presiden maupun yang para pembantunya Tuhan, menteri-menteri, TNI, Polri, dan petugas Tuhan COVID ya Tuhan, biar dapat bekerja sama dan mengamankan bangsa ini. Kepada bangsa kami curahkan pertobatan, agar mereka hidup di dalam ketaatan ya Tuhan. Dan kami berdoa biar pandemi ini ya Tuhan boleh menurun ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Penularan boleh menurun dan tingkat kesembuhan boleh semakin meningkat ya Tuhan. Kami berdoa ekonomi ya Tuhan, khususnya biar belas kasihan Tuhan atas bangsa ini, supaya ekonomi bangsa kami Tuhan pulihkan Tuhan, supaya banyak pekerja-pekerja yang
telah di PHK mereka dapat bekerja kembali. Tuhan Yesus, tolong mereka pemimpin-pemimpin perusahaan, berikan hikmat agar mereka dapat bertahan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih bagi mereka yang terikat hutang. Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan, berikan hikmat dan Tuhan lepaskan ya Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan, sehingga dapat melunaskan hutang mereka. Berkati anak-anak-Mu di masa kesulitan ini ya Tuhan. Penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan ada pada kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, angkat hatimu dan terima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.